Siswa SMP di Cikarang bunuh diri di Raga. Ih, kok bedeni, Rek? Sobat Poltekpol Surabaya, sorry ya nggak tahu tadi ini loh, ada berita-berita yang lagi kekinian tapi ngeri banget. Soalnya ini ada pelajar SMA di Pali, Sumatera Selatan, katanya gantung diri karena dijauhin temen-temennya. Kasian banget. Nih ada lagi ya yang kemarin, mahasiswa kedokteran UDIP tewas bunuh diri diduga akibat menjadi korban bullying atau perundungan sehingga mengalami gangguan kesehatan mental. Aduh, kasian banget ya, tapi kok sekarang kayaknya lagi marak banget ya? Apa karena ini Gen Z? Ada gangguan kesehatan mental, bullying? Ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Kita obrolin sekarang yuk di Ngobras, ngobrol santai bareng Sobat Poltekpol Surabaya. Hai Sobat Poltekpol Surabaya, gimana kabarnya nih? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua lebih semangat kali ini. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, mental, jasmani, rohaninya ya. Soalnya seperti tadi yang sudah saya bilang, ini sekarang lagi marak banget yang namanya gangguan kesehatan mental. Ngeri banget ya berita-beritanya, apalagi banyaknya kasus-kasus yang katanya diakibatkan oleh bullying kayak gitu. Nah sebenarnya seperti itu tuh apa sih? Kesehatan mental itu apa sih? Nah di sebelah saya untung saja sudah ada salah satu dosen sekaligus kepala unit psikologi di Politeknik Pelayaran Surabaya, Ibu Ardiana. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya Bu ya. Sehat mental pasti. Iya harus sehat mental. Nah mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan kita bakalan kita bahas sama Bu Ardi ya. Dan di sebelah Bu Ardi nih, Sobat Poltekpol Surabaya, sudah ada salah satu mahasiswa Poltekpol Surabaya yang punya gangguan nggak? Ada Brian, apa kabar Brian? Baik, Mem. Dari Prodi Nautika. Dari Prodi Diploma 3 Nautika. Oke, nah hari ini sehat mentalnya? Sehat jasmani rohani. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu jangan lupa seperti biasa Sobat Poltekpol Surabaya untuk like, komen, dan subscribe semua media sosialnya Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan jangan lupa untuk komen-komen kalau mau apa aja ya yang mau dibahas untuk kedepannya. Sekarang kita langsung aja ngobrol yuk. Nah, Bu Ardi, kan selama ini apalagi akhir-akhir ini kan marak banget nih berita-berita mengenai isu-isu yang katanya diakibatkan oleh gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental itu sendiri tuh apa sih, Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Rafika. Kalau kita melihat kesehatan mental ya, secara pengertian undang-undangnya sih, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang sejahtera. Artinya dia mampu untuk mengenali potensi dirinya, kemudian dia mampu untuk produktif dan bermanfaat, bahkan berkontribusi bagi komunitasnya. Namun singkatnya sih seperti kesehatan pada umumnya, artinya ketika kita sehat mental itu terlepas dari yang namanya gangguan mental itu sendiri dan sakit mental seperti itu. Apa itu ada kaitannya sama generasi, apalagi yang sekarang marak ini kan karena Gen Z katanya gitu. Apa itu ada hubungannya dengan usia ataupun generasinya, Ibu? Kalau dalam psikologi itu ada yang usia perkembangan gitu ya. Setiap manusia punya usia perkembangan. Kanak-kanak dia akan mengalami masa kanak-kanaknya, belajar untuk mengenali, mengidentifikasi identitas diri dan lain sebagainya. Sampai lifespan, artinya sampai kita nanti lansia. Itu tugas perkembangannya masing-masing. Dan ketika kita bicara tentang kondisi kesehatan mental, idealnya memang setiap manusia menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik dan benar. Itu terlepas dari generasi apa saja. Seperti itu. Jadi kalau kanak-kanak ya dia belajar untuk mengenali saya ini perempuan apa laki-laki sih gitu. Kalau perempuan tugasnya apa, laki-laki tugasnya apa. Nah, ada step-step itu di usia perkembangan psikologi dan harus tuntas. Ketika tidak tuntas ya nanti dia akan berpotensi untuk melahirkan yang namanya gangguan-gangguan mental. Nah, faktor tuntas atau tidaknya itu tidak terlepas dari peran orang tua, kemudian lingkungan sekitarnya, betul seperti itu. Ketika
anak tidak berada dengan orang tuanya, yang kemudian figurnya digantikan oleh kakek, nenek, paman, bibi. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk tumbuh kembang dia menjadi orang yang berpotensi gangguan mental ataupun tidak. Oke, jadi memang berpengaruh sekali ya lingkungan Ya. sekitar itu. Nah, tadi Ibu menyatakan kalau itu harus tuntas. Nah, Ya. kapan kita tahu itu tuntas atau tidak? Mungkin ada ciri-ciri tertentu gitu, Bu? Ciri tuntas atau tidaknya itu memang bukan transparan juga ya gitu loh. Tapi artinya periode berikutnya di fase perkembangan berikutnya itu kita akan bisa melihat dia sudah menguasai itu atau belum. Nah, tentunya memang itu harus diidentifikasi. Rata-rata orang normal pada umumnya ini sudah menguasai itu belum sih, dan lain sebagainya. Nah, itu memang butuh kepekaan dari orang tua, kepekaan dari lingkungan untuk juga mau berkonsultasi kepada profesional untuk membantu mengenali apakah tugas perkembangannya sudah benar-benar selesai atau belum, Ya, seperti itu. Contoh ketika tumbuh kembang anak usia 2 tahun. Rata-rata 2 tahun itu dia sudah bisa untuk mandiri, kemudian dia sudah bisa mengucapkan, meminta sesuatu secara verbal, seperti itu. Dia menguasai kurang lebih 10 kosakata. Nah, ketika istilahnya anak tersebut belum menguasai dari kosakata sebanyak itu, belum mampu menyatakan keinginannya secara verbal, kemudian dia belum juga mandiri, maka di situ kita perlu curiga tumbuh kembangnya seperti apa. Dan itu harus dilakukan profesional nantinya. Ya, betul. Oke, nanti ini menarik nih, tapi nanti kita simpen dulu ya, Sobat Telepon Surabaya. Saya ingin ke Brian nih. Brian, kira-kira nih, kalau di kampus gimana menurutmu? Apakah ada mungkin pernah menjumpai teman-teman yang mungkin agak linglungin apa gimana gitu? Sebenarnya ada, Mem. Ketika kita catar ya, 3 bulan awal masuk kampus. Karena Masa itu terberat ya? Masa terberat itu. Betul. Jadi ada satu kejadian, teman saya, rekan saya satu kelas. Waktu itu kita ke perpustakaan nih, Mem. Kan kita nggak ada laptop ya dulu ya, catar. Dan kita emang suka curi-curi untuk buka Instagram nih, Mem. Lewat komputer di perpustakaan. Oke. Ketahuan lagi. Ternyata secara nggak sengaja, jadi rekan saya ini punya, bisa dibilang teman wanita lah, Mem, pacar lah. Oke. Dan ternyata di postingan Instagram teman saya ini, pacarnya itu udah punya yang lain gitu, Mem. Oke, terus? Itu benar-benar bikin teman saya down. Secara dimana kita kan 3 bulan awal itu udah benar-benar tertekan ya, Mem, itu. Iya, benar-benar iya. berat, Mem, ya. Karena nggak komunikasi sama keluarga, nggak ketemu keluarga, bahkan ya cuman di lingkungan sini-sini aja kan, Mem. Dan terus dapat di Instagram itu tadi dia benar-benar makin linglung. Diajak ngomong nggak bisa, benar-benar Karena putus cinta. iya. Nah, Bu Ardi, apa itu salah satu juga bisa jadi penyebab mungkin seseorang mengalami gangguan kesehatan mental gitu? Iya, kita bicara pada umumnya dulu ya. Memang kesehatan mental itu rata-rata orang yang yang punya resiko sakit mental gitu ya. Kalau kita bilang kita lakukan data di rumah sakit jiwa, itu rata-rata yang menjadi schizofren itu salah satunya case by percintaan itu tadi. Schizofren itu kalau di gangguan mental sudah di level sakit mental, artinya orang awam sudah mengatakan gila seperti itu. Itu dikarenakan karena sebab cinta. Hanya saja memang di rata-rata orang awam itu susah membedakan Mbak Rafika antara stres dengan schizofren itu tadi. Jadi kalau di level orang awam itu stres itu sudah parah banget gitu kayaknya. Sudah terganggu mentalnya gitu. Nah, sedangkan di ranah psikologi, stres itu seperti batuk pilek secara fisik aja. Jadi kapanpun selama kita masih hidup, kita akan menemukan
posisi stres itu tadi. Dan stres itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sehat malahan. Oh, sehat? Sehat, Oke, betul. baru menarik ini. Iya. Kalau dia mengaku tidak pernah stres, nah itu dia. Itu malah sakit. Malah sakit, ya kan? Jadi kalau kita compare dengan kegilaan gitu ya, orang gila gitu. Dia tidak memikirkan besok saya ada mau makan apa, kemudian keluarga saya bagaimana gitu kan. Every time dia bisa tersenyum, dia bisa ketawa ringan tanpa memikirkan, artinya dia tidak bisa mengenali apakah ini sebuah tekanan ataupun tidak, kan seperti itu. Sedangkan orang normal itu bisa memikirkan itu semua, kemudian dia mengenali bahwa ini sebuah tekanan. Ketika ada tekanan, maka kita dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, manusia itu punya kecenderungan untuk homeostatis, artinya dia akan mencari keseimbangan. Jadi ketika dia ada suatu masalah, seperti tadi Brian bilang, yang dulunya mungkin ketika dia masuk hubungannya baik-baik saja dengan teman dekatnya, kemudian ketika masuk ternyata dia ditinggalkan. Nah, seperti itu sudah mulai dalam kondisi yang tidak stabil manusia itu. Nah, kemudian itulah muncul istilah stres gitu. Nah, setelah itu dia akan mencari cara bagaimana saya bisa menyeimbangkan diri saya. Nah, itu rumusnya sebenarnya, apa namanya, pola yang wajar dalam diri manusia. Kita akan mencari kestabilan, gimana caranya supaya saya tidak bersedih lama-lama, gimana caranya supaya saya bisa segera bangkit lagi, ya, fokus, kemudian fokus dengan kegiatan yang ada di kampus dan lain sebagainya. Nah, itu mekanisme yang biasa terjadi pada diri manusia. Seperti itu. Kira-kira kapan kita tahu itu namanya stres yang sehat dan stres yang mungkin tidak sehat itu tadi ya? Gimana Bu? Jadi, apa ada tanda visual apa gimana? Jadi kalau stres itu juga kadang-kadang kita perlukan untuk kita mengembangkan diri. Contoh nih, kita merasa bahwa kok teman kita bisa ya, kok kita nggak bisa ya gitu loh. Apa yang perlu saya tingkatkan dari diri saya? Itu bisa start from stress itu tadi gitu loh. Jadi tidak serta-merta stres itu kemudian menurunkan produktivitas kita. Atau malah terpacu ya kalau ya, betul. Nah, itu yang biasa kita sebut eustress itu. Artinya kita lebih produktif, kita bisa mencari tahu pengembangan diri apa, kenapa kita kok kurang dibandingkan teman kita dan lain sebagainya. Tapi seperti tadi Mbak Rafika bilang, gimana supaya kita bisa membedakan bahwa stres ini baik, sehat, atau malah justru dia menurunkan produktivitas kita, gitu ya. Jadi ada yang namanya distress. Distress itu adalah stres yang istilahnya berkelanjutan, artinya berkepanjangan, seperti itu. Dan dia menurunkan produktivitas kita. Secara visual seperti apa orangnya? Ya, artinya ketika kita lihat dia lesu, kemudian mungkin di lingkungan kerja ataupun di lingkungan kampus dia jadi malas, gitu ya. Kemudian dia tidak tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain. Bisa jadi dia menarik diri, dia lebih suka menyendiri, pendiam. Padahal dulunya mungkin ya dia orang yang friendly juga, seperti itu. Nah, ada itu perubahan perilaku begitu ya, Bu, betul. Ada perubahan perilaku, ada perubahan emosional juga. Jadi lebih mudah tersinggung, kemudian lebih sensitif, artinya mungkin lebih gampang menangis dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan emosi, ada perubahan perilaku juga, gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau Brian sendiri nih, selama di asrama pernah nggak mengalami salah satu mungkin tadi ciri-ciri visual itu? Pernah, Mem. Oh, pernah. Saya waktu 3 bulan awal tuh pernah mengalami depresi malah. Kayaknya kok 3 bulan awal ini benar-benar masa. Benar masa terberat sih, Mem. Oke, ceritain dong. Jadi waktu itu waktu pertama kali masuk ke sini, saya tuh benar-benar kena culture shock ya, Mem. Karena di rumah saya terbiasa seperti contoh gampangnya tidur larut, bermain-main terus, keluar malam. Karena saya juga musisi di kota saya, jadi saya sering main di kafe-kafe dan lain-lain. Setelah masuk sini kan benar-benar dididik menjadi pribadi yang lebih disiplin, terus jauh dari orang tua kita dilatih, dan itu benar-benar bikin saya shock, karena saya benar-benar 3 bulan
kangen banget sama orang rumah, sama orang tua. Itu di sana saya benar-benar down waktu itu. Oke. Benar-benar lemas, benar-benar bingung Nggak mau semangat ngapain. gitu ya. Benar, Mas. Bingung mau ngapain. Iya. Terus waktu itu apa yang kamu lakukan? Pertama yang saya lihat itu teman-teman saya, Mem. Di sini saya nggak sendiri. Saya punya teman-teman yang merasakan hal yang sama juga. Itu membuat saya semangat. Terus yang benar-benar bikin saya bangkit itu tujuan saya masuk sini, karena saya masuk sini itu memang sesuai hati nurani saya dan memang impian saya. Jadi itu membangkitkan semangat saya, dan saya ingat orang tua saya harus membanggakan orang tua saya. Jadi saya harus tetap semangat di sini sampai nanti lulus. Oke, berarti itu termasuk stres yang baik mungkin ya, Bu, ya? Nah, itu tadi banyaknya teenager sekarang gitu ya, Gen Z itu gitu ya, dengan itu tadi apa namanya, istilah-istilah gangguan mental yang baru yang mereka Mental ciptakan health, ya, iya. kan gitu ya, gitu, healing gitu ya, istilah-istilah gitu. Nah, ada kebiasaan di masyarakat kita itu yang self diagnosis, dan Oke. itu sangat berbahaya. Oke. Jadi seperti Brian sendiri tadi menyebutkan, saya 3 bulan pertama di sini saya depresi gitu. Lah, kok bisa saya kelewatan ya depresinya ya gitu ya. Nah, itu tadi, beware ketika kita sudah menggunakan istilah gangguan mental untuk mendiagnosis diri sendiri. Karena kita tidak capable untuk itu. Gitu ya. Jadi banyak sekali itu terjadi juga ketika kita menangani suatu masalah baik di luar maupun nanti di dalam. Itu mereka sudah datang itu, saya depresi, saya bipolar, Datang-datang saya masih iya belum gitu. cerita apa-apa udah menentukan sendiri. Iya gitu. Oke. Jadi jarang, kalau dulu gitu ada perubahan ketika di ruang konseling tuh orang berangkat dari keluhan. Tapi sekarang dibalik, orang Mendiagnosa Betul. dulu, kemudian baru cerita. gitu. Nah, ini hati-hati nih Sobat Poltekpol Surabaya, soalnya kita bukan orang yang tepat ya untuk menyatakan apakah kita mengalami gangguan mental atau gimana. Ya, butuh profesional untuk kita didiagnosa gitu. Karena memang setiap lapis demi lapis masing-masing gangguan itu sangatlah tipis gitu. Jadi kalau kita tidak mengetahui dengan benar, kita akan terjerumus kepada self diagnosis yang salah seperti itu. Oke. Nah, dari yang tadi disampaikan sama Brian nih, Bu Ardi, apa memang di asrama itu memang kasus-kasus kayak gini tuh banyak banget terjadi di dalam asrama gitu loh? Gimana, Bu? Oke. Jadi kalau tadi sudah disampaikan sama Brian ya, 3 bulan itu menjadi masa terberat gitu loh. Karena di 3 bulan itu kita benar-benar harus dituntut adaptasi yang cepat. Namun juga disertai dengan flooding gitu ya, flooding perubahan yang luar biasa. Jadi mulai dari tadi seperti tadi Brian bilang, beda pola tidurnya, beda pola makannya, beda pola interaksi sosialnya, kemudian dia istilahnya untuk sementara waktu tidak berjumpa dengan komunitas atau yang biasanya ya gitu bahasa ya. sekarang circle-nya gitu kan. Circle-nya mereka gitu ya. Itu flooding tekanan-tekanan yang harus mereka hadapi seperti itu. Jadi kayak dibanjiri semua ya gitu kan. Langsung penuh langsung. Ya betul, semua terjadi pada saat bersamaan seperti itu. Makanya kenapa 3 bulan itu menjadi berat seperti itu. Rata-rata kalau di 3 bulan kasus yang masuk ke kami itu mereka lebih kepada menyimpulkan tapi tidak self diagnosis, tapi mereka sudah menyatakan tujuannya. Saya mau mengundurkan diri. Langsung ke akhir. Iya, akhir langsung gitu solusinya loh. gini. Iya, solusinya kayak gini gitu ya, gitu loh. Jadi ke konselor itu bukan cari solusi lain, tapi sudah mengemukakan saya mengundurkan diri. Nah, kalau kita tanya kenapa gitu, mereka masih menyebutkan sesuatu yang sifatnya general, artinya ini bukan passion saya disuruh ke sini sama orang tua dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menarik garis besar, ya memang tekanan itu terlalu datang bertubi-tubi, dan anak-anak ini dengan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, gitu. Karena mereka dari
tempat yang berbeda seperti itu ya, Lingkungan beda dididik juga. betul, dididik dengan cara yang berbeda dan lain sebagainya, sehingga dengan potensi adaptasi mereka itu mereka seperti orang kayak mau tenggelam gitu kan ya, karena kan itu tadi kan bertubi-tubi datang gitu. Nah disitulah kadang ada yang akhirnya bisa berenang itu tadi seperti Brian gitu ya gitu. Tapi ada yang sudah mulai kewalahan gitu. Nah yang seperti itu ya memang harus datang ke kami, sehingga kami pun juga bisa membantu untuk mereka bisa mengoptimalkan potensi adaptasi yang mereka miliki supaya mereka bisa mengikuti ataupun survive dari flooding tekanan itu tadi. Nah, kapan saatnya mahasiswa itu sebaiknya datang ke unit psikologi untuk mungkin konseling dengan ibu dan rekan-rekan tim? Oke. Jadi itu tadi ya, kalau kita bilang bahasa kekinian gitu, it's okay not to be okay gitu ya. Catat, it's okay not to be okay. Jadi karena biasanya kan Taruna gengsi banget ya, Gengsi, gitu loh. Gengsi gimana, Bu? Iya gengsi, artinya Nggak kalau mau kelihatan lemah gitu? Iya betul gitu. Kalau konseling kayaknya lemah banget gitu kan ya. Keluar dari konseling seger, tapi ketika ketemu sama teman-teman, dari mana konseling? Gitu aja cemen gitu ya. Justru lingkungan sekitar ya yang bikin jadi ragu-ragu gitu. Jadi kan seger tadi keluar seger sudah langsung gini. Udah gini lagi. Jadi itu yang harus kita edukasi juga bahwa nggak ada salahnya gitu ke ruang konseling, bertemu dengan psikolog gitu ya. Memang itu dibutuhkan. Betul, seperti ya konsultasi pada umumnya gitu loh. Tidak menandakan bahwa kita sedang gila, kita sedang kita tidak bukan manusia kuat dan lain sebagainya. Itu tidak menandakan itu kan, seperti itu. Sehingga ketika di mana katakanlah seperti itu, artinya orang sehat bisa mempertahankan kesehatan mental. Salah satu kuncinya adalah dia bisa tahu, mengidentifikasi, oh ini saya lagi sakit nih, oh saya ini lagi butuh nih, oh ini saya perlu cari profesional nggak sih gitu. Nah itu hal-hal yang bisa menolong dia sesedini mungkin untuk bisa segera ditangani dan dia tetap bisa mempertahankan kondisi sehat mentalnya. Seperti itu. Berarti itu memang bisa juga diterapkan ke orang-orang lain ya, yang mungkin orang kita sendiri mungkin ya. Jadi orang kita awam itu harus bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Apakah ini kita sedang ini, bahkan kalau kita punya kesensitifan, kita bisa mengasah sepertinya ini masalah sudah mulai mempengaruhi saya. Itu cirinya. Jadi kapan kita harus mengakui bahwa kita not okay gitu ya, ketika masalah itu sudah mempengaruhi, yaitu tadi membuat pengaruh ke emosi, kemudian ke perilaku kita, dan mulai mengganggu di segala peran kita. Jadi kalau kita bekerja sudah mulai ada impact-nya, kalau kita lagi pendidikan sudah mulai ada impact-nya, mungkin dibuat belajar nggak bisa masuk, akhirnya yang dulunya nilainya bagus jadi jelek seperti ini. Itu sudah kita langsung ini okay, I'm not okay nih gitu. Dan saya sudah mencoba menyelesaikan masalah ini sudah 2 minggu, tapi kok masih impact-nya masih ada aja. Nah itu ya why not? Kita punya layanan, kemudian kita punya fasilitas untuk ini ya digunakan gitu. Betul sekali. Sama ketika kayak poli itu kan gitu, ketika kita sudah mulai batuk pilek aja, itu anak-anak sudah aware ke poli gitu ya gitu. Tapi harapan saya juga yaitu tadi anak-anak mengenali bahwa I'm not okay nih gitu. Ya gunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus untuk itu. Menjaga kesehatan nggak cuma raga aja ya, jiwa juga penting. Dan it's okay not be okay. Nah itu catat ya. Nah kalau tadi nih Bu Adi kan pasti masing-masing mahasiswa yang datang itu punya kasus yang berbeda-beda, masalah yang macam-macam banget. Kira-kira kalau solusi yang dari unit psikologi yang tawarkan biasanya kayak gimana sih? Jadi yang kita tawarkan kalau di layanan psikologi itu ada beragam, ada konseling kelompok, kemudian ada konseling individu, kemudian kita juga ada program promosi dan preventif ya. Jadi nggak hanya
ketika sudah ada masalah baru kita tanganin gitu. Jadi kita pencegahan juga gitu ya. Kemudian promosi juga. Nah, ini bagian dari promosi kesehatan mental nih yang seperti ini nih. Penting gitu. itu ya. Jadi kita memang lebih suka mereka awareness terhadap kesehatan mentalnya sehingga mereka bisa jaga diri seperti itu. Nah, kalau memang sudah terjadi ya mau gak mau kita memang ke tahap berikutnya yaitu kuratif seperti itu. Kami punya ada layanan konseling individu, kelompok, kemudian kalau dibutuhkan dalam layanan konseling itu dibutuhkan untuk assessment, nah, kami juga melakukan assessment psikotes seperti itu. Nah, kalau untuk dibutuhkan assessment yang lebih lagi yang dianggap kami perlu untuk menunjang gitu ya, menunjang menangani suatu kasus, ya kita akan berkolaborasi entah itu dengan psikolog luar ataupun dengan psikiater gitu. Jadi kita masih bisa merujuk dan bekerja sama. Oke, enak banget loh ya jadi mahasiswanya Poltekpol Surabaya itu. Ya nggak Brian? Bener banget, Mbak. Oke, kalau Brian sendiri apa sih kalau setelah mengikuti program-program tadi ya, apa yang udah pernah dirasain manfaatnya? Yang pertama jelas untuk kadet karakter kelas, kita dilatih bagaimana caranya menghadapi kesulitan dan menghadapi kesulitan secara kelompok atau bersama-sama. Jadi kita bisa memecahkan sebuah masalah jadi kita diberi sebuah permasalahan dan kita diberikan tim juga bagaimana cara kita bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan juga kita dilatih bagaimana menjadi pemimpin juga. Dan itu benar-benar sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari di sini juga. Oke, kamu tidak sendiri gitu. Oke, mungkin ya ada teman mungkin. Iya, jadi kalau kadet karakter kelas itu kan tematik gitu. Jadi memang kita sesuaikan di semester ini mereka harus menguasai apa, dan kemudian penugasannya itu merupakan implementasi dari tema yang sudah mereka pelajari. Gitu. Nah, untuk semester depan pun mereka akan menemukan juga kadet karakter kelas di mana mereka diberikan sebuah materi lagi bagaimana mereka harus mengelola itu namanya problem solving, kemudian bagaimana mengambil keputusan di saat situasi yang sulit dan lain sebagainya. Itu kita ajarkan di sesi kelas karakter itu tadi. Oke, dan itu berjenjang Bu atau berjenjang? Ada temanya sendiri semester ini. Kalau yang kemarin yang udah pernah dilaksanakan apa Bu? Yang kemarin itu leadership, kemudian kerjasama. Nah, kemudian projectnya adalah menyelesaikan itu tadi sebuah project gitu. Nah, next itu kita spill projectnya, kita melibatkan nanti adik-adik SMA untuk datang ke sini. Wow, menarik banget ini. Bisa ketemu sama dunia luar ya nggak berani. Nah, mungkin ini bisa kasih tips deh kita sekarang, tips-tips Brian dulu deh, kasih dong tips-tips buat sahabat Poltekpol Surabaya. Mungkin yang mau masuk adik-adik SMA yang saat ini nonton ya, yang mau masuk ke Poltekpol Surabaya, atau mungkin teman-teman, mungkin gimana sih caranya supaya bisa bertahan jadi mahasiswa yang resilient? Coba. Mungkin cara bertahan paling efektif itu dengan ingat tujuan kita, ingat orang tua, dan juga yang jelas ingat mimpi kita, tujuan kita masuk sini apa, dan nantinya akan jadi apa. Mungkin itu aja. Oke. Silakan kalau Bu Ardi coba. Panjang nih. Ini mahal loh biasanya kita dengar kuliah ya. Khusus buat sobat ngobras semua, ngobrol santai bareng sahabat Poltekpol Surabaya. Silakan Bu. Tips untuk bertahan di asrama ya, gitu ya. Jadi itu tadi kalau 3 bulan pertama itu merasa berat, maka kita memang harus segera menggantikan komunitas kita di luar di dalam sini gitu. Artinya kita memang harus mau berusaha untuk saling kenal, berkenalan, kemudian tahu istilahnya tidak hanya berkenalan ya, tapi lebih mendalam gitu. Artinya itu mungkin keluarganya di mana, kemudian dan lain sebagainya. Berinteraksi setiap hari, kemudian mengambil sebuah sebuah pelajaran bahwa
kita hidup bersama-sama gitu, sampai dimana kita bisa mentolerir gitu ya, istilahnya yang orang lain perlakukan kepada kita seperti itu. Nah, itu pun bisa menjadi ajang kita semakin mengasah kemampuan kita mengelola emosi sendiri sebenarnya, kan seperti itu. Terus kemudian memanfaatkan itu tadi teman gitu ya, pertemanan untuk saling mengisi gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang, bahasanya Brian, curhat gitu ya, gitu, curhat dan lain sebagainya. Menjadi komunitas yang sehat buat teman-temannya itu penting gitu ya. Artinya karena teman itu bisa menjadi sangat membantu, tapi juga dengan banyaknya bullying itu juga menjadi hal yang cukup menjatuhkan seseorang ya gitu loh. Jadi kenapa kita pun juga di 3 bulan pertama itu kita bantu mereka itu untuk lebih cepat dekat dengan teman-temannya, lebih punya rasa saling berpegangan gitu ya, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu salah satu tips untuk bertahan di 3 bulan bergabung bersama kami. Nanti dari situ ya banyak program yang bisa kita lakukan seperti tadi, tidak hanya penanganan tapi memberdayakan itu tadi. Dengan sedikit demi sedikit itu nanti harapannya memang bisa benar-benar membantu dia untuk settle di sini seperti itu. Oke, harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang positive vibes ya. Iya, betul. Dan ingat, I'm okay, you're okay, not be okay gitu ya. Keren banget. Okay. It's okay, not be okay. Ya ampun, saya saking semangat. Menarik banget ya, Sobat Poltekpol Surabaya, tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Dan tadi seperti kata Bu Ardiana, it's okay, not be okay. Dan ingat, jangan diagnosis ya, kita harus tahu kapan waktunya. Oh, ini kalau sudah mulai berdampak, nah itu saatnya kalian untuk bisa datang ke para ahlinya ya gitu ya Bu ya, biar mendapatkan penanganan yang tepat sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang miris banget kalau yang terjadi hari ini. Oke, terima kasih banyak Bu Ardi dan Brian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat secara mental juga ya, mental, jiwa, raga semuanya selalu sehat. Dan jangan lupa Sobat Poltekpol Surabaya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like, komen, ataupun semuanya harus di follow ya akun medsosnya Poltekpol Surabaya. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen buat yang mau ngobrolin tentang apa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ngobrol santai bareng Sobat Poltekpol Surabaya. Dadah.